Tangen 135 sama dengan berapa derajat? Nah, ini 135 kan lebih dari 90 derajat ya. Jadi kita harus pakai kuadran. Ya, kita harus paham kuadran. Ini saya jelasin sedikit. Kalau yang udah bisa langsung aja nggak apa-apa. Ya, ini untuk penjelasan aja. Jadi ini bagian sini adalah kuadran 1. Kuadran 1 tuh 0 sampai 100 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 90 sampai 180. Kuadran 3 180 sampai 270. Kuadran 4 270 sampai 360. Ya. Ini semuanya ya, semuanya positif. Sin cos tangen positif. Ini sin aja yang positif. Ini tangen aja yang positif. Ini cos aja yang positif gitu ya. All sin tan cos gitu ya. Kalau untuk kuadran kedua rumusnya 180 kurang alfa. Ini 270 180 ditambah alfa ya. Ini 360 dikurang alfa rumusnya. Oke, ini udah ada. Jadi tangen 135 sebenarnya berapa? Jadi tangen 135 kita pakai, karena dia kuadran 2 berarti kita pakai rumus ini. Berarti dia sebenarnya adalah tangen 180 dikurang alfanya siapa? Alfanya 135. Jadi sebenarnya dia adalah tangen 180 kurang 135 adalah tangen 45. Nah, karena kuadran 2 sin aja yang positif ya kan, berarti tangen negatif ya. Berarti tangen itu negatif di kuadran 2 gitu ya. Jadi jawabannya adalah E gitu ya. Oke, lanjut lagi. Cos 480 derajat. Cos 480 derajat ini dia itu udah satu putaran lewat ya. Berarti dia itu sebenarnya cos 360. Ya, ini saya bikin gini aja. 360 ditambah berapa supaya jadi 480? Ditambah 120 gitu ya. Nah, ini kan udah kelewat satu putaran. Ini udah satu putaran. Kalau udah satu putaran berarti udah kembali ke 0 lagi, 360. Berarti ini gak usah kita hitung karena kan udah kembali ke 0 lagi. Udah kita nggak usah hitung. Jadi sebenarnya dia adalah cos 120. Nah, cos 120 ini kan kuadran 2. Kuadran 2 kan rumusnya 180 dikurang alfa. Alfanya 120. Yang ini loh. Kuadran 2 adalah 180 kurang alfa. Seperti itu. Nah, sama dengan cos 180 kurang 120 adalah cos 60. Nah, cos di kuadran 2 itu adalah negatif. Berarti min cos 60 adalah setengah. Jadi min setengah. Jadi jawabannya adalah min setengah gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, nomor C. Nah, nomor C itu sin 1230. Itu sama aja sin berapa nih? Berapa kali putaran nih dia nih? Ya, 360 ini berapa kali putaran nih? Ya, berapa kali putaran? Nanti kan dia kembali ke 0 lagi kan? Ya, kita cobalah. Kalau 2 putaran kan 720. 2 putaran. Kalau 3 putaran kan 1080 ya. Nah, 1080 berarti 3 kali putaran ya yang mendekati. Nih, kali 3 putaran kan tadi 1080. Gitu. Tambah berapa 1080? Ini kan 1080. Ya kan? Tambah berapa supaya jadi 1230? Berarti tambah 150. Ya kan? 360 kali 3 kan 1080. 1080 ditambah 150 dapat 1230. Nah, ini nggak usah kita hitung karena ini kembali ke 0 lagi. Ya, ini nggak usah kita hitung karena dia kembali ke 0 lagi. Ya, karena udah ngelewatin 360 selama 3 kali. Jadi sebenarnya adalah dia sin 150. Ya, sin 150 itu dia adalah kuadran 2. Ya, sama aja dengan sin 180 kurang alfa. Kuadran 2 kan 180, alfanya adalah 150. Jadi sebenarnya adalah sin 30, 180 kurang 150. Nah, sin di kuadran 2 itu tetap positif. Jadi tandanya nggak usah kita rubah. Sin 30 adalah setengah. Jadi jawabannya adalah C. Gitu. Lanjut.
Nomor 4, sin X tambah pi per 2 dibagi cos X. Nah, ini adalah sudut berelasi. Nah, kalau cara cepatnya ya, ini ada banyak ya, harus dihafal sudutnya. Sudut berelasi ada sekitar puluhan. Jadi caranya gini ya. Jadi cara gampang, kalau misalnya dia untuk sin sama tangen, untuk sudut 90, ini kan 90 ya, pi per 2 sama 270. 90 sama 270. Nih saya bikin 90 aja. Gak usah pakai pi biar gak bingung. 90 kalau dia sudutnya 90 sama 270, dia berubah wujud jadi cos. Ya. Cos juga berubah jadi sin, berubah wujud. Tangen berubah jadi cot. Cot juga berubah jadi tangen. Udah gitu aja. Ya, berubah jadi tangen. Cot berubah jadi tangen. Ya udah, ini kan sin X tambah pi per 2. Ya udah, ininya gak usah kita hitung pi per 2 nya, tapi dia berubah jadi cos. Sini berubah jadi cos. Ini kan pi per 2 90 kan. Gitu aja cara menghafalnya. Cos X jadinya. Ini gak usah kita pakai. Ya kan? Karena udah melewati satu kuadran, ya, melewati satu kuadran, berarti ini yang kita pakai si X-nya. Dibagi dengan cos X. Jadi cos X bagi cos X adalah 1. Gitu ya. Cos X bagi cos X adalah 1. Ini jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 5. Sin A sama dengan 4 per 5. Nilai cos A jika A sudut tumpul adalah, nah ini kita bikin segitiganya misalnya. Ini adalah A misalnya, ini adalah A. Sin A. A itu depan, ya depannya kan ini siku-siku. Miring. Gitu, depan miring. Karena ini siku-siku berarti kan berlaku Pitagoras ya. Kalau Pitagoras ini kan triple Pitagoras ya, 4 5, berarti ini kan pasti 3. Ya pakai Pitagoras. Atau enggak kalau kamu bingung gimana cara cari ininya ya, ya carinya pakai Pitagoras. Kalau cari sisi tegaknya, yang miring dikurang yang tegak satunya lagi, berarti 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Kalau misalnya belum tahu, 5 kuadrat 25 min 4 kuadrat 16. 25 kurang 16 9, akar 9 sama dengan 3. Ya. Jadi ini sama dengan, jadi 3 itu adalah ini. Gitu. Ya, dapat 3. Nah, kemudian kita nyari cos A. Cos itu adalah samping miring. Sampingnya adalah 3, miringnya adalah, oh iya, hampir lupa. A itu kan sudut tumpul. Ya, berarti kalau sudut tumpul itu kuadran 2. Nah, cos di kuadran 2 dia negatif. Ya, cos kuadran 2 negatif. Jadi jawabannya adalah min 3 per 5. C, gitu ya. Nilai dari sin 30 tambah cos 150 kali sin 60 dibagi sin 270. Ya, kita tulis dulu sin 30 berapa? Sin 30 itu adalah setengah ditambah cos 150. Cos 150 itu sama aja cos 30 ya. Tahu dari mana? Karena kan ini kan kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu kan 180 dikurang 150 dapat 30 derajat. Jadi sama aja cos 30. Karena 180 dikurang 120. Ya 150 ya. Nah, cos itu kan kuadran 2 negatif ya. Ini kan kuadran 2 negatif. Berarti kita ganti tandanya nih, negatif, bukan plus lagi, negatif. Dikali dengan sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Dibagi, nah, sin 270. Ini kan kuadran 3 ya, 270 ya. Kuadran 3. Nah, sin itu kuadran 3 negatif. Karena yang punya positif tuh tangen. Nah, ini dia. Yang punya positif itu adalah tangen kuadran 3. Berarti rumusnya 180 ditambah alfa. Gitu. Jadi 180 ditambah alfa. Jadi sin
180 ditambah alfa. Nah, 180 tambah berapa supaya 270? Ditambah 90. Gitu. Yang nanti yang kita pakai adalah 90-nya. Jadi sama dengan setengah cos 30 itu setengah akar 3 dikali setengah akar 3 dibagi. Yang ini kita nggak pakai. Jadi kita ambilnya adalah sin 90. Sin 90 adalah 1 karena ada minnya min 1. Sama dengan setengah. Setengah kali setengah adalah 1/4. Akar 3 kali akar 3 kan 3. Ya. Gitu ya. Akar 3 kali 3 adalah 3. Dibagi dengan min 1. Lanjut lagi. Sama dengan setengah dikurang 3/4 ya. Ini kan 3/4 ya. Langsung aja ya. Setengah dikurang 3/4 berapa? Ya, jadi setengah. Kalau misalnya nggak bisa ngitungnya, setengah dikurang 3/4, kita kali silang aja. Kali silang. 1 kali 4, 4. 2 kali min 3 ya. Ini kan kali min 3 jadi min 6. Per 2 kali 4 itu 8. Sama dengan min 2/4. Ya, min 2/4. Min 2/8. 4 dari mana? Min 2/8 itu dikecilin jadi min 1/4. Ya, jadi ini min 1/4 per min 1. Min 1/4 dibagi dengan min 1 jadi plus 1/4 karena min bagi min adalah habis. Gitu ya. Jadi jawabannya 1/4. A jawabannya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 7. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika sin 29M/5, maka sin 51. Wow, gimana caranya nih? Kita giniin aja. Siku-siku di B, berarti ini B. Sin 29, ya. Ya terserah naruhnya di mana ya. Ini kan siku-siku, bisa di sini, bisa juga di sini. Ini 29 di sinilah misalnya. Gitu. 29 itu M/5 depan berarti. Ini miring. Nah, ditanya sin 51. Sin 51 berapa kalau 29 itu M/5? Nah, kita lihat di sini. Ini sudut ini ditambah sudut ini kan harus 90 derajat ya. Ya, sudut ini dengan sudut ini harus 90 derajat karena ini udah 90. Ini tambah ini harus 90 derajat. Berarti supaya jadi 90 derajat 29 ditambah 51. Ya kan, 51 tambah 29 90 kan. Nah, berarti kita bisa dapat nih sin 51. Nah, tapi kita harus tahu ini berapa nilainya karena kan sin 51 kan depan. Ya, rumusnya kan depan sama miring. Ya, depannya kita belum tahu nih berapa. Pakai Pitagoras ya. Caranya yang miring ya kuadrat dikurang yang tegak kuadrat. Jadi hasilnya adalah 25 min M kuadrat. Gitu. Ya. Nah, jadi sin 51 sama dengan depan ya. Depannya adalah ini akar 25 min M kuadrat dibagi dengan miring 5 gitu. Jadi jawabannya adalah E. Ya, jadi sin 51 akar 25 min M kuadrat per 5. Lanjut nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini, ada gedung nih. Dilihat dengan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi gedung tersebut. Nah, kita pakai perbandingan trigonometri, tapi pakai yang mana? Nah, caranya gini supaya kita tahu. Ya, ini yang diketahui kan sudutnya ini nih. Ya, sudutnya ini. Ini yang diketahui adalah depan sama miring. Depan miring itu kan perbandingan trigonometrinya sin. Nah, berarti kita pakai rumus sin. Ya, sin 45. Depan miring. Gitu, ya. Karena perbandingan trigonometrinya sin, ini depan sama miring. Sin 45 itu adalah setengah akar 2 sama dengan T
T per 20 akar 2 gitu. Nah ini kayak kali silang ke sini aja, kita kali silang ke situ. Jadi 20 kali setengah itu adalah 10 ya, 20 kali setengah 10, akar 2 kali akar 2 adalah 2, berarti 20 kali 2 ya, sehingga T sama dengan ya, T sama dengan 10 kali 2 dapat 20. Jadi T itu 20 meter. Jawabannya adalah diketahui sin A 5/13, cos B 7/25. Jika A tumpul dan B lancip, nilai tangen A kali tangen B. Tumpul itu berarti dia ada di kuadran 2 ya nih. Ya, dia ada di kuadran 2. Kalau dia lancip, dia ada di kuadran 1. Ya, jadi semuanya positif. Nah, ini yang ada negatif nih. Kalau tumpul berarti yang negatif itu adalah tangen sama cos. Yaudah kita bikin sin A, perbandingan segitiganya atau perbandingan trigonometri untuk sin A nya. Kita bikin buat sin A. Untuk A itu kan sin depan miring ya, ini siku-siku ya. Depannya adalah 5 ya, depannya 5, miringnya 13 gitu. Nah ini kalau kamu hafal triple Pythagoras, 5, 13 berarti pasangannya 12 gitu kan. Jadi gak usah pakai Pythagoras lagi nyari si 12 nya gitu ya, lebih baik seperti itu. Jadi kita gak usah cari Pythagorasnya. Terus kemudian kita bikin segitiga buat si cos B ya, buat B nya, sudut B. Misalnya ini deh, kita buat yang B, ini adalah B. Cos itu dia 7/25. Cos itu kan samping miring. Nah ini kan pakai triple Pythagoras juga. Triple Pythagoras itu kalau 7, 25 pasangannya 24. Nah ini kalau misalnya saya kasih tahu dia triple Pythagoras tuh 3, 4, 5 pasangannya. Terus 5, 12, 13. Ini yang ini nih, 5, 12, 13. Terus 8, 15, 17. Terus 7, 24, 25. Nah ini 7, 24, 25 tuh yang ini ya. Kebanyakan pakai yang ini nih ya gitu. Kalau bisa sih tahu ini apa ya, berarti kita nggak usah cari Pythagorasnya. Ya udah, kita butuh tangen A ya. Ini tangen A. Tangen itu depan samping, berarti 5/12. Nah karena tumpul ya, A tumpul, berarti tadi saya bilang tangen itu negatif. Kasih negatif sini nih ya, kasih negatif, tangen negatif karena dia kuadran 2. Yang positif tuh hanya sin. Kemudian tangen B ya, kan lancip ya. Kalau lancip kan semua positif, depan samping 24/7. Yang ditanyakan tangen A kali tangen B ya, tangen A kali tangen B, berarti tan A kali tan B sama dengan min 5/12 dikali 24/7 ya, sama dengan berapa? Min 120 ya. Atau disederhanain dulu aja lah, 24 ya, 24 dibagi 12 dapat 2 gitu. Jadi min 5 kali 2, min 10/7. Jawabannya adalah A. Perhatikan gambar segitiga ABC di bawah ini. Panjang AB berapa ya? Nah ini kita pakai aturan sinus ya, lebih enak. Karena kenapa? Dua sudut diketahui, satu garis diketahui ya. Atau enggak, dua garis diketahui, satu sudut diketahui gitu ya. Dua sudut, satu garis. Kalau enggak, dua garis, satu sudut gitu ya. Oke, yuk kita bikin perbandingannya. Ini kan sudut A depannya adalah 3 akar 3. Berarti 3 akar 3 per sin 30 kan pasangannya itu. Sin 30. Nah ini sudut C. Nah depannya kan si AB kan, karena AB yang ditanyain. Berarti AB per sin 120 gitu ya. Ingat ya, pasang-pasangan ini pasangannya depannya, ini pasangannya adalah depannya. Kalau B pasangannya ini AC depannya gitu, biar ingat rumusnya. Sin 30 itu adalah setengah ya, setengah
sin 120 itu adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Kan sin 120 itu sama aja sin 60. Karena 180 ini kan kuadran 2 ya. Kuadran 2 kan, 180 kurang 120 dapat 60 ya. Sin 60 itu setengah akar 3. Nah, ini kan seberang-seberangan ya, sama dengan ya, setengah sama setengah habis. Gitu ya. Nah, kemudian akar 3 kali akar 3. Ya. Ini kan kali silang sini. Akar 3 kali akar 3 kan 3. 3 kali 3 sama dengan 9 gitu. Jadi AB-nya sama dengan 9. Jawabnya adalah E gitu ya. Jawabannya E. Diketahui segitiga ABC dengan AC 10 cm. Kita kayak bikin segitiga dulunya aja. Nah, ini kita segitiga sembarang ya, tapi kita nggak tahu bentuk pastinya kayak apa. Yang penting bikin aja dulu segitiganya. Segitiga A B C ya. AC-nya 10 ya. BC-nya 10 akar 2, BC 10 akar 2. Sudut B 30 nih, sudut B 30 derajat. Besar sudut A. Nah, ini yang ditanya nih ya. Ini yang ditanya berapa. Ini kita pakai aturan sinus ya ngerjainnya. Kenapa nih? Karena kan ada pasangannya nih. Ini ke sini sudut B pasangannya adalah 10. Depan-depanannya pasangannya, maksudnya sudut A depannya ada garisnya tuh. Pasangannya ini. Inilah panjang B, ini panjang A. Ya, depan sudut B adalah B kecil, depan sudut A adalah A kecil. Depan sudut C kecil gitu. Cuman kan C kecil kan nggak ditanyain. Langsung aja pakai perbandingan sinusnya ya. Aturan sinus, jadi depan-depanan gini maksudnya. Jadi 10 ya, 10 depannya kan sin 30. Sin 30. Nah, kalau 10 akar 2 depannya adalah sudut A. Ya kan, jadi pas kan pasangannya per sin A. Gitu. Ya udah, kita hitung 10 per sin 30 setengah sama dengan 10 akar 2 per sin A. Oh, ini langsung aja nih, 10 bagi 10 kan 1 nih ya. Nah, sekarang kita kali silang. Sin A kali 1 adalah sin A. Setengah kali akar 2 adalah setengah akar 2. Nah, sin yang nilai setengah akar 2 adalah sin 45. Jadi A sudutnya adalah 45 derajat. Jawabannya adalah B. Gitu. Oke. Diketahui segitiga ABC dengan AB 8 akar 3 ya. BC itu 8 dan sudut B-nya 60. Seperti gambarnya udah saya jelasin. Tentukan panjang AC. Nah, ini panjang AC. Nah, ini kita kerjain pakai aturan kosinus ya. Kenapa pakai aturan kosinus? Karena ini kan sudutnya ini nih, diketahui sudutnya ya. Nah, ini adalah garis yang ngapit kan, garis yang ngapit menjadi sudut ya. Nah, kalau sudutnya diketahui dan garis yang mengapit sudut itu diketahui juga, berarti kita pakai aturan kosinus gitu. Kenapa pakai aturan sinus nggak bisa? Karena gini, ini kan depan B kan B kecil ya kan, depan B kecil. Depan C besar adalah C kecil. Nah, ini C kecil. Depan A, sudut A adalah A kecil. Nah, ini dia A kecilnya. Nah, depan B itu nggak ada B kecilnya, ya kan? Nah, depan C nggak ada sudutnya, gitu kan? Depan A nggak ada, depan A ini nggak ada sudutnya, gitu. Jadi nggak ada yang diketahui. Jadi buat perbandingan tuh nggak bisa nanti, gitu ya. Ya udah, kita pakai rumus aturan kosinus panjang AC. Nah, AC itu kan B ya. Saya wakilin nama A kecil, B kecil sama C kecil biar nggak terlalu banyak variabel. B kuadrat ya. Berarti yang belum dimasukin kan, karena kita nyarinya AC ya. AC itu kan si B nih. B kuadrat berarti yang belum kita masukin adalah A sama C kan. Gitu ya. Yang ini yang belum dimasukin. Dikurang 2 kali A sama C lagi. Dikali sama cos. Cosnya cos apa? Karena yang ditanya adalah B, berarti cosnya cos B. Nih, cos B 60 derajat. Gitu ya. Sama aja kalau mencari A-nya juga, nyari C-nya juga sama. A-nya 8 ya. 8 kuadrat berarti 64. Itu aja. C-nya 8 akar 3. Dikuadratin gimana? 8 akar 3. 8-nya dulu dikuadratin.
ya 64. Terus akar 3 dikuadratin kan jadi 3 ya. Karena kan kuadrat sama akar habis ya. Jadi 64 kali 3 192. Dapat tapi 192. Dikurang 2 kali A-nya itu 8, C-nya itu 8 akar 3, cos 60 setengah akar enggak ada setengah aja keenakan. 2 bagi 2 habis nih ya. 64 ditambah 192 ditambah jadi 256. 256 dikurang 8 kali 8 kan 64 ya, ada akar 3 jadi 64 akar 3. Nah ini kan B kuadrat, yang ditanyakan B aja ya kan, berarti kuadrat pindah jadi akar, jadi akar 256 min 64 akar 3. Kita lihat ada nggak di pilihan ganda? Nggak ada ya. Nah berarti ini kita harus rubah nih. Nih kita rubah, saya pindahin dulu dari sini. Kita rubah sesuai dengan keinginan pilihan ganda. Nah 256 ini kan kelipatan 64 ya. Berarti kita keluarin 64 nya. Ya. 256 bagi 64 itu 4 ya kan. Ini kali ini jadi 256 ya. 64 kali berapa supaya jadi 64 akar 3 kali akar 3. Jadi ini kali ini kali ini jadi ini. Gitu kan? Nah, sekarang 64 kita akarin. Ya. Akar 64 itu 8. Nah, kalau yang ini kan nggak bisa diakarin ya. Udah begini aja kan, berarti 4 min akar 3. Gitu ya cara ngerubahnya. Memang sengaja dibikin jelek soalnya saya bikin gini biar kamu sekalian bisa ngerubah bentuk akar seperti ini. Ya. Jawabannya adalah D. Gitu. Diketahui segitiga ABC ya 6 akar 3. Ya, kita bikin segitiganya dulu deh biar gampang. ABC sembarang aja ya kan. Ini kan segitiga sembarang, jadi A-nya terserah mau di mana. AB 6 akar 3. AC sama dengan BC itu 6. Berarti AC sama dengan BC 6 nih, 66 juga nih. Besar sudut A. Ini kita pakai rumus aturan sinus atau kosinus nih. Ya. Karena kalau dilihat ya ini nggak ada satupun sudutnya ketahuan ya kan. Berarti pakai aturan kosinus. Ya, atau enggak lihatnya dari sini. Ini kan kalau sinus kan aturannya pasang-pasangan ya. Sudutnya pasangannya depannya. Nah, ini nggak ada sudutnya kan nih. Tuh, nggak ada sudutnya. Ini juga nih. Depannya nggak ada sudutnya. Ini juga depannya nggak ada sudutnya. Ya nggak ada pasangannya. Berarti kita pakai aturan kosinus. Karena yang ditanya adalah sudut A, berarti depan A ini kan A kecil. Depan C kan C kecil. Depan B B kecil. Berarti karena yang ditanya adalah sudut A, berarti kita mulai rumusnya adalah dari A kuadrat. Gini ya cara bikin rumusnya biar nggak lupa. Terus yang di sini siapa? Yang di sini sisanya B kuadrat sama C kuadrat. Kalau yang ditanya adalah B, berarti di sini B kuadrat gitu aja. Diganti sama B kuadrat, berarti ini A kuadrat sama C kuadrat. Dikurang 2 kali B sama C lagi. Kali lagi sama cos. Cosnya cos apa sih? Ya cos A, karena kan ini kan A kuadrat, berarti cos A. Karena yang ditanya cos A, berarti cos. Ini saya pindahin ya. Ini saya nggak aljabarnya saya nggak jelasin. Pokoknya ini saya pindahin ya. Ini saya pindahin ke sini. Ya, jadi sisanya adalah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi dengan 2BC. Nah ini aljabarnya nggak saya jelasin karena saya anggap udah bisa merubah. Cos A pindahin ke kiri, yang ini A-nya pindahin ke kanan jadi minus kan. Terus dibagi dengan 2BC, dibagi dengan 2BC. Gitu aja ya. Pokoknya ini rumusnya asalnya dari sini. B kuadrat, B-nya kan 6, 6 kuadrat. Ditambah C kuadrat, 6 akar 3 kuadrat. Dikurang A kuadrat itu 6. Ya atau juga kalau misalnya nggak mau ngubah ini dulu, langsung aja gini kan yang ditanyakan cos A ya. Berarti yang ngapit kuadrat ditambah yang ngapit. Yang ngapit kan C sama B. Terus depannya kan A gitu. Pokoknya yang ngapit dikurang yang depannya. Kayak gini kan. Yang ngapit kan B sama C dikurang depannya ini. Selalu dibagi dengan 2 kali dari dia. Gitu aja kalau mau
nggak mau bikin ini dulu ya. Dibagi 2 kali BC, B-nya 6, C-nya ini lagi kan 6 akar 3. Yaudah kita hitung 36 ya. Ya ini kan 36. 36 6 akar 3 dikuadratin 6 dikuadratin aja 36. Akar dikuadratkan habis tinggal 3 ya kan. Nah 36 dikali 3 108 dikurang 36. Ya ini habis aja lah seharusnya ya. Dari tadi ya. Tinggal 108 ya. Ya kan 6 kuadrat sama 6 kuadrat kan dikurang habis. Dibagi dengan ini kan 36 kali 2 72. 72 akar 3. Nah kita bagi nih kecil-kecil ini berapa nih? Kalau dibagi 36 dapat 3, dibagi 36 dapat 2 akar 3 ya. Nah ini dirasionalin 3 per 2 akar 3 itu artinya 3 per 2 akar 3 nya ditulis lagi ya. 3 nya ini dari sini ya ditulis lagi, akar 3 nya naik ke atas, coret jadi setengah ya. Setengah kan ini kan dicoret kan jadi 1 setengah akar 3 cos A. Nah sudut A yang nilai setengah akar 3 itu adalah 60 ya. Jadi sudut A 60 derajat. Jawabannya adalah C. Gitu ya caranya. Lanjut ke nomor 14. Diketahui segitiga ABC, AB-nya 6, AC-nya 9, sudut A-nya 60, luas segitiga ABC tersebut adalah. Nah, luas segitiga. Luas segitiga kan biasanya luas alas kali tinggi bagi 2 ya. Alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini kan kalau dia sudutnya siku-siku. Nah, kalau dia sudutnya enggak siku-siku, ya sudutnya 60 derajat tuh bagaimana? Ya, mirip. Ya bukan sama, mirip ya. Sebenarnya sih sama banget ya. Ini sebenarnya karena dia sebenarnya tambahin sin 90 karena siku-siku kan. Ya kalau luas segitiga sebenarnya itu alas kali tinggi bagi 2 kali sin 90 sebenarnya, karena dia segitiga siku-siku. Alasnya ini, tingginya ini. Nah kalau nggak siku-siku sebenarnya sama. Sama. Cuman sin 90 ini nggak ditulis karena kan sin 91. Jadi tinggal ini doang kan. Nah kalau ini kalau bukan siku-siku berarti sama aja, alasnya kali tinggi. Alasnya itu karena sudutnya ini, berarti alasnya ini, tingginya kita anggap ini. Kita anggap ya, bukannya jadi tingginya, kita anggap. Kalau sudutnya ini, berarti alasnya kita pakai ini, tingginya ini. Pokoknya garisnya itu yang ngapit sudutnya. Yang ngapit sudut kan ini sama ini gitu. Kalau sudutnya C, berarti yang ngapit ini sama ini garisnya. Gitu aja. Berarti yang ngapitnya 6 kali yang ngapitnya satu lagi 9. Selalu dibagi 2. Kali sinnya, sin tetanya itu 60. Gitu ya. Sebenarnya sama aja. Coret 3. 3 kali 9 27. Sin 60 itu setengah akar 3. Jadi 27 per 2. Ya 27 per 2 akar 3. Jawabannya adalah B. Gitu ya caranya. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Ya, berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 40 mil dengan arah 30. Nah, saya bikin ya. Bikin dari pelabuhan A ya. Misalnya ini dari A dulu. Saya bikin pelabuhan A di sini. Pakai lagi arah utara misalnya. Utaranya ke sana. Dari A ya, mau pergi ke B ya, arahnya 30. Nah, kita konsisten lagi ya, arahnya kita pakai searah jarum jam. Berarti 30 derajat searah jarum jam ke sini ya. 30 derajat. Nih. Gitu misalnya. Ya, mau ke B, dari A ke B 30 derajat berarti B-nya ini. Gitu. Dapat B sejauh 40 mil. Ya. Dan kemudian berputar haluan menuju ke pelabuhan C sejauh 60 mil dengan arah 150. Nah, berarti utaranya ini dari B. Nah, dia muter 150 derajat. Ya, muter. Ya, muternya kita searah jarum jam lagi, ya. Enggak boleh ke sana, harus konsisten. Jadi kalau misal ke sini, ini baru 90. Kalau ke sini kan 180. Berarti kita
nggak nyampe lurus segini ya. Berarti sekitar segini nih 180. Ya 180 ini misalnya. Ini 180 150 derajat ini ke sini. Nah, ini ke sini. Menuju ke pelabuhan B sejauh 60 mil. Ya. Tentukan jarak terdekat dari A ke B. Ya udah jarak terdekat dari kok A ke B? A ke C, sorry. Dari A ke C ini berarti. Sip, dapat. Ya, jarak A ke C adalah ini. Ya. Nah, karena yang diketahui adalah garis ini, berarti sudut yang kita cari adalah sudut ini, yang kita pakai sudut ini. Ingat ya, yang ngapit yang kita pakai. Ya, yang diketahui kan ini berarti sudutnya ini yang kita pakai, yang diapit. Nah, ini sudutnya berapa? Ya, kita harus tahu nih. Nah, kita butuh bantuan segitiga. Kita belah, kalau ini saya lurusin. Nah, kalau ini saya lurusin lagi, ini kan jadi kayak begini ya. Sempat. Nah, kalau di sini 30, berarti sebelah sini 30 nih, sampai sini 30. Nah, sampai sini 30. Gitu ya. Nah, kalau sampai sini, kalau saya tarik garis lurus ke sini kan 180 ya, 180 ya. Nah, ini kan udah kepake sampai sini. Sampai sini aja udah kepake 150. Berarti supaya 150 jadi 180, berarti tambah 30 dong. 30 tambah 150 dapat di 180. Nah, sehingga sudut B ini adalah 60 derajat ya. Ini berdua adalah 60 derajat. Udah deh, bisa kita cari ya AC pakai aturan kosinus ya. Sama dengan akar dari yang ngapit kan ini. Berarti ini kita kuadratin. 40 kuadrat tambah 60 kuadrat ya. Dikurang 2 kali 40 sama 60. 40 sama 60 dikali cos 60. Ya, cos 60 itu setengah. Gitu aja ya langsung ya, kalau udah hafal rumusnya langsung coret ya. 40 kuadrat 1600, 60 kuadrat 3600 dikurang ya. 40 kali 60 2400 ya. Jadi 36 kan dikurang 24 12 ya. 12 tambah 16 jadi 28. 2800. 2800 itu 400 kali 7 ya kan. Nah, 400 itu kan 20 akarnya. Akar 7-nya nggak bisa. Berarti AC itu panjangnya 20 akar 7 kilometer. Oke, semoga mengerti.